Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, ya, guru bahasa Inggris untuk anak-anak kami kelas 10 SMK Taruna Parang Sidempuan. Karena situasi kita masih tidak mendukung, karena kita masih dalam masa pandemi, maka pembelajaran daring kita akan tetap berlanjut, ya, supaya nanti anak-anak kami tidak ketinggalan materi pembelajaran, ya. Jadi biarpun daring, tetap semangat, tetap ikuti video pembelajaran kita terkhusus untuk kelas 10, ya. Dan untuk anak-anak kami yang di luar sana, tetap jaga kondisi keadaan, terutamanya kesehatan, ya, supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, syukur alhamdulillah, ya. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau sangat kita harapkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran daring kita hari ini adalah Bapak akan membawakan materi tentang feature juga. Video sebelumnya sudah kita bahas feature tapi dalam bentuk verbal, ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas simple future tense nominal form. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai future tense tapi dia dalam bentuk nominal. Oke, we go on. Next slide. Nah, ini adalah beberapa poin yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini, ataupun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti akan Bapak terangkan apa sih future tense itu. Barangkali di video sebelumnya sudah Bapak terangkan juga, tapi tidak ada salahnya di sini juga kita terangkan kembali supaya anak-anak kami lebih paham dan makin paham. Kemudian yang kedua, nanti akan Bapak jabarkan rumus, ya. Kalau video kemarin kita membahas rumus tentang future tense dalam bentuk verbal. Tapi untuk kesempatan kali ini kita bahas rumusnya dalam bentuk nominal. Kemudian setelah itu kita buat dia kalimatnya. Bagaimana dia kalimat positif dalam nominal? Bagaimana dia kalimat negatif dalam nominal? Bagaimana juga kalimat interrogatif dalam nominal, yaitu tenses feature. Ya. Ya. The goal of this lessons improving of speaking skill. Ya. Jelas ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan di sini. What's the aim, the goal of these lessons talking about feature? Number one, improving of speaking skill. Ya, jelas. Kalau kita sudah mempelajari simple future tense, berarti sudah menambah ataupun memperbaiki, ya, kemampuan kita terkhususnya di dalam berbicara. Ya. Number two, or the second one, increase of knowledge in English. Ya, jelaslah setelah kita mempelajari simple present perfect tense, simple present future tense, ya, pemahaman kita tentang bahasa Inggris itu bertambah. Ya. And what's the last of the aim our lessons? To know the differences of verbal and nominal pattern. Jadi kita akan memahami perbedaan daripada kalimat verbal dengan kalimat nominal, baik dia rumusnya. Oke, we go on. Next slide. What does it mean?
Apa dia simple future tense itu? Oke. Simple future tense is used to express actions in the future. The verb in simple future tense is formed from the auxiliary will or shall, followed by the bare infinitive of the verb. And simple future tense itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian, peristiwa di masa depan. Berarti bisa kita arahkan dia pengertiannya menjadi sebuah planning. Ya. What will you do for the future? What will you do for the next week? For the next year? Ya, for the next day? Later? Ya. Jadi intinya simple future tense itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa depan. Ya. The verb in simple future tense is formed from the auxiliary will or shall. Jadi auxiliary verb, kata kerja bantu yang akan kita gunakan nanti di dalam simple future tense itu adalah will atau shall. Jangan lupa. Will atau shall. Kalau if you find out will or shall ya in a sentence, it is a simple future tense. Jadi kalau kita menemukan auxiliary verb will, shall, berarti itu adalah future. And followed by the bare infinitive of the verb. Kemudian dilanjutkan dengan kata kerja pokok, kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Ini untuk yang ada kata kerja. Tapi kalau yang tidak ada kata kerja, nanti bisa diikuti dengan be plus noun, adjective, adverb, and the other words. Ya, oke. For the explanation clearly, we go on for the next slide. Yes. What's the formula? Ya, jadi apa rumusnya simple future tense itu? Nah, sebelum kita ke rumus, kita harus tahu berapa bentuk kalimat simple future tense. Yang pertama, affirmative, negatif, interrogatif. Jadi ini adalah bentuk positifnya. Bentuk negatif. Bentuk interrogatif atau question. And look at below of patterns. Ya, untuk kalimat positif, tapi di dalam nominal. Untuk negatif dalam nominal dan untuk interrogatif dalam nominal. Untuk yang positifnya, yang pertama subjek plus inilah tadi yang Bapak sampaikan kepada anak-anak kami semua. Inilah yang dimaksudkan itu auxiliary verb-nya. Ya. Inilah yang menandakan bahwasanya kejadian itu akan kita lakukan. Ya. Kemudian setelah auxiliary verb shall, will, kita buatlah be. Kenapa pakai be, Pak? Karena posisi be di sini menerangkan bahwasanya dia dalam bentuk nominal. Kemudian setelah itu bisalah kau tempatkan adjective, a noun, adverb. Ini untuk rumus. Nanti contoh kalimat akan Bapak terangkan. Ya. Then for the negative form, ya, it's beginning from subject, follow shall, will, next, plus not, be, adjective, noun, adverb. Ya. Nah, what's the differences? Positif
two negative form in a sentence, especially in feature. Ya, apa sih perbedaan kalimat positif dengan negatif di dalam simple feature? Perbedaannya hanya kalau di negatif kita menambahkan kata not. Gitu aja. Tapi kalau di positifnya kita tidak boleh menempatkan not di dalam kalimat tersebut. Ya. Kemudian bagaimana? How about interrogative? Bagaimana kalau bentuk interrogatif? Nah, kalau di dalam interrogatif atau pertanyaan, maka auxiliary shall will-nya kita letakkan sebelum subjek. Ya, kemudian dilanjutkan dengan be, adjective, noun, adverb. Ya, kurang lebihnya seperti itu. So, part 1. Ya, this is the formula from the positive form. Subject, verb, shall, will, be, adjective, noun, adverb. Okay. Adjective, noun, adverb, it called by complementer, ya. Kata sifat, kata benda, keterangan, baik dia keterangan tempat atau waktu, bisa juga kita sebut sebagai pelengkap. Atau it's called by complementer. Okay? Get it? Okay. These are some examples from positive form. Okay, check it out. Let's see number 1. Rika will be 17 years old next month. Oke. Rika sebagai subjek dan will sebagai auxiliary verb-nya. Kemudian kita tambahkan be karena dia bentuk nominal. And 17 years old next month itu adalah keterangan waktu. Perhatikan arah panahnya biar lebih paham. Ya. Rika akan berusia 17 tahun bulan depan. Kalau kita analisis kalimat ini, ya, berarti dia belum berusia 17 tahun sebelum bulan depan. Nah, jadi intinya future tense itu adalah kejadian atau aksi yang belum terjadi atau masih akan terjadi. Next month ini adalah keterangan waktu yang menerangkan bahwasanya dia belum terjadi. Next, almost of people will be at Padang for vacation. Ya, what does it mean? Sebagian besar orang akan di Padang untuk liburan. Jadi dari kalimat ini berarti dia belum terjadi. Third one, we shall be the winner at this moment. Kami akan jadi pemenang. Nah, berarti belum terjadi. Masih akan terjadi. Semua ini next 17 years old next month at Padang for vacation at this moment. The winner at this moment adalah at verb of place and time. Itulah komplementernya, pelengkap daripada kalimat tersebut. Okay, thank you. Okay, this is the more examples from affirmative sentence. Yeah, look at here, please. Yeah, she will be happy. Our boss will be angry. Mr. Choi will be the next leader for 2 years.
I'm sure they will be here soon. This weather will be warm for 2 hours. Oke, ini adalah beberapa contoh penggunaan kalimat positif di dalam nominal sentence atau kalimat nominal, ya. Dia akan merasa senang atau bahagia. Bos kami akan marah. Mr. Joy akan menjadi pemimpin untuk 2 tahun ke depan. Saya yakin mereka akan di sini segera. Nah, cuaca ini akan hangat untuk 2 jam ke depan. Oke. Ini adalah dalam bentuk negatif. Perhatikan. Ya. Untuk contoh kalimat negatif, Bapak ambil tadi dari contoh kalimat positif. Ya. Di sini gampang. Tinggal kita nambahkan not setelah auxiliary verb-nya. Mana Pak auxiliary verb-nya? Ya ini. Will, shall, ya. His coach will not be angry for his performance. She will not be happy. Mr. Joy will not be. Nah, ingat, will not bisa disingkat menjadi won't. Ya, jangan salah. Mr. Joy won't be the next leader. It will be not interesting. The weather will not be nice later. Ya. Okay? I want to translate to Indonesians. We gone. Pelatihnya akan tidak marah. Gitu, tidak akan marah. Dikarenakan penampilannya. Mungkin penampilannya buruk, tapi pelatihnya tidak akan marah. Ya gitu ya. Yang kedua, dia perempuan tidak akan merasa bahagia. Mr. Joy tidak akan menjadi pemimpin. Ya. Itu tidak akan menarik. Cuaca tidak akan bagus nanti. Oke, ini adalah beberapa contoh penggunaan negatifnya. Oke. Untuk yang ketiga, part 3 ya. Untuk interrogatif. Oke, silakan dilihat. Ini adalah rumus kalimat interrogatif ya. Yang mana tadi will, shall, atau auxiliary verb-nya kita letakkan sebelum subjek, ya. Kemudian diikuti dengan be, adjective, noun, adverb. Oke. Will the gods be angry to us? Will the weather be nice tomorrow? Shall we be the winner next week? Oke, sorry. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan rumus interrogatif dalam simple future tense, yang mana auxiliary verb-nya kita letakkan di awal ya, karena dia pertanyaan ya. Oke, saya artikan. Will the coach be angry to us? Apakah pelatih akan marah kepada kita? Marah. Ya. Will the weather be nice tomorrow? Apakah cuaca akan bagus besok? Shall we be the winner next week? Apakah kita akan menjadi pemenang minggu depan? Nah, dia posisinya sebagai question atau pertanyaan. Nah, untuk anak-anak kami, untuk menguji kepahaman anak kami terhadap materi pembelajaran kita tentang simple future tense, ya. Nah, kemarin sudah ada penugasan, yaitu membuat beberapa kalimat dari kata kerja. Nah, sekarang Bapak ingin buat dulu 10 bentuk kalimat nominal, 5 kalimat ya. 10 kalimat. Nah, kalau nanti kurang paham dia dalam pengerjaan tugasnya, bisa video ini diulang-ulangi di rumah ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Ya, selalu tonton video pembelajaran kita ya, supaya nanti tidak terjadi misinformasi, miskomunikasi antara anak-anak kami semua dengan guru bidang studi yang bersangkutan. Ya. Oke. Thank you very much for watching this video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.